Yang saya hormati Pak Kanit Dikiasa, mewakili Pak Kasat Lantas Kota Ternate, dari Jasara Harja Kota Ternate, yang saya hormati Pak Rinto Taib, Kadis Kebudayaan, beliau ini yang punya tempat ini, yang saya hormati. Lalu Kadis Perkin, Pak NR, yang juga pembina Forum Bikers yang saya hormati. Para pimpinan panitia di Ngopi Bareng Ternate Tiger Club, kemudian pimpinan-pimpinan dan anggota komunitas motor semua yang hadir pada malam hari ini yang saya hormati. Ini alhamdulillah luar biasa sekali kesempatan yang sangat istimewa buat saya, diberikan kepercayaan untuk tampil di tempat ini di hadapan begitu banyak komunitas motor yang saya kira ini menjadi potensi besar sebenarnya untuk Kota Ternate ini. Jadi saya berusaha untuk singkat dalam penyampaian ini. Pertama, bahwa komunitas klub itu menjadi satu alternatif bagi sebuah kota, di mana kota itu terus berkembang, yang di satu sisi dia akan meninggalkan kebiasaan-kebiasaan itu, atau mulai kurang peduli terhadap kearifan-kearifan lokal, kebiasaan kumpul-kumpul, kebiasaan gotong royong, kebiasaan babari, lalu kemudian pergerakan transformasi perkotaan yang menuju kepada kecenderungan orang untuk mulai individualistik, untuk mulai terpolarisasi di dalam katakanlah aktivitas-aktivitas yang mulai mengecil gitu, fokus ke atau orientasi ke profesi, ke kelompok-kelompok kecil misalnya, maka kemudian kehadiran komunitas yang solid, komunitas yang mampu memupuk daya kohesi itu menjadi alternatif. Alternatif dari apa? Tadi kecenderungan yang tersisa dari masyarakat atau komunitas besar di basis masyarakat bawah, kampung, kelurahan, mulai terkotak-kotak lalu kemudian mengecil menjadi komunitas-komunitas. Maka kehadiran komunitas itu menjadi alternatif. Untuk apa? Untuk menuju kepada satu entitas civil society, gitu. Jadi bahwa komunitas yang maju, yang eksis, yang unggul, yang bisa tampil sebagai suatu kekuatan alternatif untuk mempelopori kreasi, mempelopori perubahan-perubahan, mempelopori pemajuan-pemajuan di masyarakat, itu menjadi entitas penting dari apa yang sering kita dengar sebagai civil society. Adanya kelompok masyarakat yang kuat, masyarakat yang unggul, masyarakat yang bisa tampil sebagai tadi pelopor, motivator dan seterusnya untuk ikut serta, pertama memecahkan problematika di dalam masyarakat, dan yang kedua yang terpenting adalah mengembangkan potensi yang ada di masyarakat atau di daerah itu secara umum. Kita sering dengar misalnya dalam satu model yang terakhir berkembang dari mulai ketika gagasan atau tema-tema besar pembangunan itu mulai berkembang pada apa yang sering kita dengar sebagai good governance. Nah, ada suatu fase pemutakhiran dari good governance itu adalah ada konsepsi yang disebut model pentahelix. Model pentahelix adalah model yang bisa mendorong beberapa stakeholder utama. Satu, pemerintah daerah. Dua, kalangan dunia usaha. Ketiga, komunitas gitu. Atau
kelompok-kelompok yang merepresentasi sebagai civil society, lalu kemudian akademia atau para perguruan tinggi. Jadi pilar ini di dalam kecenderungan transformasi pembangunan dewasa ini memang harus didudukan. Harus didudukan secara egaliter. Apa yang tadi disinggung baik oleh Pak Kanit mewakili Pak Kasat, lalu kemudian oleh yang mewakili Kepala Jasa Raharja, soal bagaimana meminta partisipasi dari teman-teman Motoklub ini untuk mensosialisasi atau membantu memasyarakatkan apa-apa yang menjadi programnya. Itu menjadi suatu contoh konkret bahwa pemerintah membutuhkan ujung tombak dari komunitas, dari klub-klub yang kemudian tadi ada satu kecenderungan untuk tadi terus berkumpul, terus berinteraksi, lalu kemudian komunitas-komunitas itu bisa menjadi semacam corong, semacam perpanjangan tangan untuk melakukan sosialisasi tadi. Begitu juga terakhir yang disampaikan oleh pihak Kasat Lantas Polres Kota Ternate soal beberapa problem yang dihadapi. Nah, peran-peran ini sebenarnya bisa digarap, bisa diartikulasi secara lebih besar, secara lebih strategis, gitu. Manakala tadi pemerintah bisa hadir dan menyadari posisinya tadi dalam formula pentahelix yang saya sebutkan. Bagaimana pemerintah bisa hadir sebagai satu regulator dan yang kedua mediator untuk bisa mendorong komunitas-komunitas, klub-klub ini hadir dan kemudian bisa memberikan kontribusi yang konkret bagi apa? Tadi kembali dua hal, memecahkan problematika yang dihadapi daerah ini, dan yang kedua ikut serta mendorong bagaimana meningkatkan potensi-potensi yang dimiliki oleh daerah ini, khususnya Kota Ternate. Ada beberapa keunggulan sebenarnya yang dimiliki oleh komunitas ini. Pertama, saya kira kawan-kawan semua, saudara-saudara, saudara-saudari berkumpul di dalam satu komunitas atas dasar pertama tentu saja persamaan, rasa persamaan. Dan ada solidaritas sebagai modal penting untuk mempertahankan tadi nilai-nilai kebersamaan yang itu menjadi hasanah dari Ternate, kebersamaan. Ada kemudian kekuatan-kekuatan kohesi begitu, satu sama lain bisa muncul sebagai perekat untuk menjaga tadi apa yang disampaikan oleh ketua panitia, eksistensi. Ternate Tiger Club ini sudah 17 tahun, sweet 17 tahun ini. Itu dijaga karena ada orang-orang di dalam yang mau memelihara apa yang menjadi semangat bersama di awal pembentukannya, lalu kemudian seiring waktu tetap berkomitmen untuk menjaga apa yang menjadi visi bersamanya. Meskipun kadangkala visi bersama itu tak sampai-sampai juga, tetapi komitmen untuk tetap memelihara, merawat itu menjadi niscaya supaya kemudian kebersamaan, keutuhan dan eksistensi klub bisa terpelihara dalam jangka waktu yang lebih panjang. Jadi apa artinya? Ketika kecenderungan pembangunan, kecenderungan dinamika kekotaan, masyarakat perkotaan ini mulai menuju kepada individualistik atau kemudian tadi terpolarisasi dalam kelompok-kelompok yang kecil atau kerumunan-kerumunan tanpa agenda misalnya, maka kehadiran komunitas dengan kekuatan kohesi yang kuat, dengan visi bersama yang kuat akan menjadi alternatif. Menjadi alternatif bagi apa? Upaya untuk merekatkan, gitu. Merekatkan paling minimal di antara sesama anggota komunitas. Yang kedua, apa kekuatan keduanya? Ada tradisi edukasi, ada tradisi transformasi. Orang mau berhimpun di awalnya barangkali karena motor sama. Tong semua tiger, kemudian berkumpul itu karena ingin berbeda. Ada semangat untuk membangun simbolitas identitasnya dengan
tadi sekedar motor pemerek sama, tipe sama dan seterusnya. Lalu kemudian pasti ada SDM-SDM di dalam yang memiliki kepedulian, perhatian yang lebih besar dari sekedar ketong kongko-kongko, tong kumpul-kumpul atas dasar hobi tadi. Lalu akan ada proses transformasi di situ. Ketorang kumpul-kumpul lalu berbagai informasi. Gitu. Setelah informasi berjalan muncul lagi, mulai ada inisiatif untuk saling mengatasi problemnya. Problem itu mungkin paling dasar adalah problem-problem teknis. Siapa pe alat ini kurang, kalau alat ini kurang mau cari yang gampang di mana, murah di mana. Siapa yang mau ingin ganti velg, kalau velg ini yang gampang di mana, murah di mana, dan seterusnya. Aksesoris gitu. Lalu kemudian berkembang menjadi upaya-upaya untuk memenuhi kebutuhan bersama itu secara lebih mendasar. Di perkembangan tertentu pada level yang sangat luar biasa adalah ketika sesama anggota komunitas itu sudah mampu mentransformasi nilai kebersamaan itu bahkan untuk menjawab atau mengatasi problem-problem sosialnya. Gitu, tamang kurang apa, tamang PAD kurang apa, tamang pe anak kurang apa, dan seterusnya. Solidaritas itu sampai di level itu. Itu sebenarnya yang saya anggap sebagai ada proses edukasi di dalam klub-klub ini. Nah, transformasi pengetahuan berjalan di situ. Pertukaran informasi berjalan di situ. Kemudian kemampuan untuk berjejaring, membangun relationship begitu. Baik di internal klub masing-masing, lalu kemudian antar klub di Ternate ini sampai kemudian berjejaring ke level nasional regional. Itu ada proses edukasi yang luar biasa di situ. Ketiga, saya kira ada SDM yang luar biasa di dalam klub-klub ini. Dan rata-rata komunitas apa saja di kota Ternate itu sebenarnya berkecimpung di dalamnya orang-orang dengan sumber daya yang luar biasa. Kenapa sumber daya luar biasa? Pertama, setiap klub di dalamnya terdiri dari anggota-anggota yang memiliki latar belakang pendidikan misalnya, latar belakang keahlian misalnya yang berbeda-beda, yang beragam, latar belakang profesi yang beragam, begitu. Jadi sebenarnya ini menunjukkan bahwa landscape dari komunitas motor di Ternate adalah komunitas yang bisa menghimpun sekian banyak sumber daya manusia. Dan sumber daya manusia ini bisa dikelola, bisa digarap sebenarnya tadi untuk sasaran apa? Mendorong kegiatan-kegiatan konkret di dalam rangka partisipasi pembangunan. Nah, terakhir saya cerita tentang realitas Ternate. Satu waktu saya bercerita dengan teman-teman ketika orang mau diskusi dengan saya berkaitan dengan kegiatan malam ini. Lalu saya bilang begini, Pak Kanit Tabea, Ternate ini kota hebat. Tadi Pak Kanit bilang kota padat. Tetapi satu hal yang perlu diperhatikan, Ternate ini dia jalan utama itu hampir tak ada. Karena semua jalan itu cita rasanya, visualitasnya itu lorong. Landscape jalan utama di Ternate ini pada dasarnya lorong. Jalan utama di Ternate mana? Identitas ada, nomenklatur secara resmi tom tahu, oh ini protokol, jalan ini jalan protokol. Tetapi sepanjang jalan itu orang parkir tak keruang. Bahkan di muka Polres, tapi ya, begitu. Jadi semua jalan di Ternate ini kalau dibandingkan dengan jalan yang disebut kota, itu semua lorong. Begitu. Parkir ke sana, ada yang muka kamari, yang ke sana ini ada yang lurus begini, ada yang miring begini, apalagi motor dia baku tak cakok. Begitu. Ini hal kecil, tetapi sebenarnya mungkin pemerintah daerah ini sebenarnya malam ini kalau dishub ada lebih bagus. Dinas perhubungan ada itu lebih bagus. Saya kira urusan-urusan ini harus dishub yang memulai, lalu kemudian nanti meminta dukungannya, legitimasi tadi penegakan dari pihak Polres. Dan saya kira
hadir pada malam hari ini Pioneer, kemudian juga Parinto ini saya teman-teman sharing lah urusan problem-problem Ternate ini, dan kebetulan orang dua juga ini menyukai atau berinteraksi sangat intens dengan komunitas, meskipun komunitas itu agak sedikit berbeda-beda dia backgroundnya. Dulu Pioneer dengan komunitas apa namanya industri kreatif lah, pelaku-pelaku usaha kreatif UMKM, lalu kemudian sekarang sudah di Perkim. Parinto belum bergerak jauh nih, dulu kan pariwisata, lalu sekarang juga kebudayaan, masih ada pariwisatanya juga dalam itu. Nah, saya kira ketorang bisa memulai gitu, bahkan dalam beberapa diskusi sebelumnya secara terpisah, itu ketorang bisa berpikir untuk mungkin ada apa agenda-agenda kerjasama begitu yang bisa digarap ke depan tadi. Pertama-tama mesti ada pilot project lah gitu dari pemerintah yang coba pemerintah tawarkan ke klub-klub ini, lalu kemudian juga klub-klub ini mulai juga apa berproses untuk bisa berpikir memberikan kontribusi apa bagi daerah ini gitu. Saya ambil contoh misalnya, mudah-mudahan bisa dibawa ke Pemda. Kemarin teman-teman Motoclub ini pernah diskusi juga dengan Pioneer dan saya. Kita membayangkan itu misalnya, katakanlah ada kawasan tertentu yang paling semeraut, contoh parkirannya paling semeraut. Misalnya, kita ambil contoh. Lalu kita bikin saja kesepakatan dengan teman-teman ini, di setiap malam minggu itu mungkin 2-3 klub coba ketong atasi ketidaktertiban parkir itu, misalnya di Taman Toboko. Di Taman Toboko Pak Kanit, ini sebaiknya ketong parkir itu di mana motor-motor ini, contoh begitu. Tong blok tampaknya, oh parkir yang bagus di sini. Lalu mungkin ketorang biasa tadi pada toleransi itu, biar ketong so garis-garis jalan itu dari putih habis ganti kuning habis dibalik putih ulang, itu orang tetap jarang parkir di situ. Dong pasti rujuk saja, pokoknya suka bagaimana kiri situ sudah, ya kan? Apalagi yang belok kiri lampu sen kanan, itu hancur lagi, kan begitu. Jadi itu ditentukan dulu titiknya, lalu kemudian mungkin nanti katakanlah 1 bulan itu kita bikin 2 kali lah, 2 kali misalnya 3-4 klub, oh coba tong main di Toboko. Begitu sampai di sana, ketong parkir rapi di tempat parkir yang sudah ditentukan. Mungkin ada lagi yang coba di Dodokuali, kawasan Dodokuali. Itu kan alun-alun. Karaton itu besar, itu hebat. Dia sejarah, dia latar belakang, dia cahaya Kabasarang, dia pemuka kalau merwahai luar biasa. Begitu. Mungkin titik berikut kita coba situ. Titik berikut lagi Landmark. 1 bulan kita coba 2 kali Pak Kanit. Begitu. Ketong atur mungkin yang begini-begini, tapi ketong bercerita di Taman Toboko begitu, kalau motor rapi. Tadi saya lihat itu kan motor rapi sana. Yang begitu itu kesetuju, ini tanpa parkir sini. Dan seterusnya dan seterusnya. Ini kan sebenarnya hal-hal kecil yang tetapi jika dilakukan secara terus-menerus, itu dalam sosiologi orang bilang akan menjadi habit, proses pembiasaan. Ada proses habitualisasi, lalu itu cara kampanye yang efektif. Konon katanya cara kampanye yang efektif itu, cara sosialisasi yang efektif itu kurang bicara, banyak bikin contoh, kira-kira begitu. Lalu mungkin juga Pak Kadis Kebudayaan ini lah 2001 lah barangkali ada 1 event yang bagus. Kotoran coba bikin apalah. Mungkin kalau sepeda di bawah fun bike itu termasuk motor kata. Dulu ada apa event apa? Intinya beginilah. Mari ketorang coba klub-klub ini waktu ketorang baca cerita ini sejarah dan budaya Ternate. Tapi ketorang dalam 1 hari pagi sampai sore itu ketorang roadshow. Apa namanya tadi istilah? Touring ke Baran, tapi sudah istilah teknisnya saya kurang paham, tapi kira-kira ketorang
mulai start dari benteng sini, ketemu ke atas di benteng Toloko, ketemu pergi lagi di mana, lalu kemudian